Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pertama dan paling utama, mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih nafas kepada kita sehingga kita masih sampai detik ini masih bisa bernafas, bisa menghirup udara segar, bisa melakukan aktivitas baik duniawi kita maupun untuk persiapan akhirat kita. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan mulai pagi sampai nanti tidur kembali, dari tidur sampai tidur kembali, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti ajaran-ajaran sunnahnya, ajaran-ajarannya, perintah dan tentunya menjauhi larangannya hingga akhir zaman. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mohon maaf sebesar-besarnya. Seyogianya yang mengisi Ustaz Iskandar masih di Balikpapan, baru menuju ke Samarinda. Kelihatannya tidak nyampe kalau dipaksakan. Akhirnya meminta tolong untuk saya misi masuk. Sedangkan posisi saya tadi itu nggak lagi di rumah, tapi di Yolojanan sini. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, pakaian saya ala kadarnya biasanya, lengan pendek, kemudian pakai celana. Tadi sempat menolak untuk menggantikan karena di satu masjid saya pernah mengisi pakai lengan panjang, cuma menggunakan koko begitu, cuma tidak bersarung itu sama pengurus masjid diingatkan. Jadi ingatkan kalau menggunakan koko itu adabnya adalah bersarung, tapi kalau berjubah ya tidak apa-apa. Kalau menggunakan celana ini sudah bukan koko lengan pendek begitu. Pakai celana lagi, dimohon maaf. Tadi inisiatif tadi itu mau minjem punyanya orang sini, ya sudahlah, minta maaf aja nanti ke jamaah kalau saya pakai celana atau pakai lengan pendek ini. Karena saya sendiri tidak terbiasa kalau ngisi di masjid itu menggunakan lengan pendek, itu tidak terbiasa. Sampai masjid di tempat saya tinggal itu hampir kalau bisa dilihat itu sesekali saja saya pakai 3/4, pasti menggunakan lengan panjang. Ya, mohon maaf Bapak ya, sebesar-besarnya. Kita lanjutkan materinya. Materi tentang tadabbur Al-Qur'an. Kita terakhir sampai dengan surat An-Naba ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim. Jadi amma yatasa'alun, tentang apa mereka itu saling bertanya-tanya. Jelas saja suara saya. Ya, tentang apa mereka itu bertanya-tanya, saling bertanya-tanya antara satu dengan yang lainnya. Anin naba'il azim, yaitu tentang berita besar. Ya, kata naba'un itu bukan hanya khobar. Makanya kata nabiyun, nabi itu kan bagian daripada pecahan naba'un ini. Pecahannya ya ada nabiyun, nabi itu adalah
seorang laki-laki yang membawa berita besar, makanya disebut dengan nabi. Ya. Apalagi yang dikabarkan adalah berita yang besar, yaitu tentang hari kiamat, perkara yang sangat besar oleh orang besar, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dibawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabarkan kepada musyrikin Makkah saat itu adalah ucapan zat yang maha besar, yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini kan mukjizat yang terbesar sepanjang kehidupan manusia. Kalau ada mukjizat di dalam Al-Quran itu disebutkan tidurnya Ashabul Kahfi itu 309 tahun, 3 generasi, 3 abad itu. Orang kan, wah, kok ada mukjizat model begitu. Tapi ingat, Al-Quran itu terbesar, lebih besar daripada itu. Anjing kok bisa dia nunggu di depan guanya Ashabul Kahfi untuk menjaga segitu lamanya? Kok kuat? Orang kan harus dipaksa untuk mempercayai akan hal itu kan, karena Al-Quran yang berbicara. Tapi ingat bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang maha dahsyat. Ya, kalau 309 tahun ya terhenti sampai situ. Hari ini tanda kutip tinggal ceritanya atau sejarahnya atau kisahnya. Anjingnya juga sudah mati dan tinggal kisahnya. Nabi Sulaiman dengan kerajaannya juga sudah tidak ada. Kemudian Nabi Sulaiman dengan tongkatnya yang bisa membelah lautan, lautannya juga sudah kembali lagi. Ya Pak ya, mukjizatnya kan begitu. Tongkatnya juga sudah tidak ada. Meskipun ada orang yang ngaku-ngaku, wah ini tasbih terbuat dari tongkatnya Nabi Musa. Mosok nggak habis-habis. Ya toh, dijadikan tasbih, dijual lagi kan, mahal ya, minta apa ya? Alam bisawab. Bener mungkin punya riwayat ke Nabi Musa, ya udah tahu juga ya. Nah itu apa namanya, itu tongkatnya Nabi Musa, ya selesai. Tidak ada, hari ini tidak ada. Dan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Sedangkan mukjizat yang membawa berita besar ini adalah mukjizat yang sangat besar, mutawatir, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu kan kalamullah al-munazzal minallahi ta'ala biwasilati Jibril alaihissalam ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawattiran wa muta'abbad bitilawati, yaitu kalam Allah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril, mutawattiran, nggak bisa dibantah, mutawattiran, nggak ada yang bisa menyangkal. Muta'abbad bitilawati, dan dianggap nilai ibadah bagi yang membacanya. Mutawatirun, Pak. Kebenarannya absolut, kebenarannya Al-Quran itu mutlak. Ya, tidak ada yang bisa membantah, tidak bisa ada yang bisa mengubah sama sekali. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menjaganya. Itu kan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika Bapak melewati satu surat di dalam Quran, surat An-Naml ayat yang ke-18, Bapak itu akan menemukan satu potongan ayat bunyinya biwadin naml, lembah semut, lembah isinya semut. Itu orang yang nggak percaya Al-Quran, ya mosok ada lembah semut. Mungkin begitu Pak. Kerangkang ya segitu toh. Semut paling ya, sarang semut paling segini. Ternyata di tahun 2012, ya 2012, dimuat oleh kompas.com. Insya Allah belum hilang jejaknya kalau kompas.com. Di searching saja. Kalau tidak salah keluarnya muat alamatnya itu tanggal 6 September 2012.
itu ditemukan sarang semut terbesar di dunia oleh arkeolog di satu wilayah namanya Brasil. Ya, konon katanya yang menemukan itu, yang meneliti arkeolog dari Universitas Arizona kalau tidak salah, kayak wadah minuman ya, Arizona, Amerika Serikat kalau tidak salah itu. Ya, itu ditemukan terbesar, saking besarnya itu, Pak. Rongganya itu kan harus dicor supaya nanti membentuk, kan, Pak, sebelum digali itu supaya membentuk bentuk sarang itu akhirnya dicor menggunakan semen, kan. Itu pengecorannya kurang lebih 10 hari. Pengecorannya selama 10 hari. Udah ngecor selama 10 hari, luasnya kurang lebih 142, sekian meter persegi. Luas itu. Ya, dalamnya kurang lebih 7 sampai 8 meter. Akhirnya digali oleh arkeolog itu. Arkeolog mengatakan ini membutuhkan jutaan semut untuk membawa menggali lubang-lubang semut tadi itu keluar. Kurang lebih kalau dihitung segini nih, kata arkeolog, semut-semut itu mengeluarkan tanah itu kurang lebih 40 ton tanah. Dan di dalam itu cukup tercengang itu arkeolog. Ada jalan-jalan besarnya, ya, ada jalan-jalan besarnya. Kalau kita jalan raya, ada jalan-jalan kecilnya. Kalau kita jalan tikus, ada tempat sampahnya, jalur-jalur cabang tempat sampahnya, ada taman-taman jamurnya. Disitulah semut itu makan. Ya, Pak. Lama 1 bulan baru bisa digali. Dan maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala firman-Nya. Ya, maha benar Allah. Al-Quran tidak pernah mengatakan ada yang di dalam Al-Quran tidak bohong. Kewajiban Ahlu Sunnah wal Jamaah sudah yakin ini adalah kalam Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW biwasilati Jibril alaihissalam mutawatiran, salam mutawatir. Loh, kita ini punya memegang Al-Quran yang istimewa semacam ini, seyogianya bagi kita semua tentunya, mohon maaf ya, seyogianya bagi kita harus menunjukkan rasa bahagia yang sangat bahwa kita di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang, aku ini adalah Muslim, kitabku adalah Al-Quranul Karim, dan Al-Quranul Karim tidak ada celah sedikit pun, tidak ada meleset rusak sedikit pun, dan tidak pernah berubah sejak diturunkannya hingga akhir zaman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikrar atau yang berjanji untuk menjaga Al-Quranul Karim tersebut. Ya, itulah berita. Al-Quran juga bagian daripada An-Naba, berita yang sangat besar, yaitu Al-Quranul Karim. Membawanya berita tentang apa? Tentang hari kiamat. Apalagi hari kiamat? Yang dibawa itu hari kiamat. Hari yang memutuskan orang itu abadi di surga atau di neraka. Orang itu di surga atau di neraka itu hari kiamat nanti itu. Orang kan harusnya responsif mendengarkan kabar tersebut. Anin naba'il azim tadi itu. Bapak, Ibu, kalau di rumah atau di jalan, lagi di jalan arah Tenggarong ke arah Balikpapan, dengar daerah rumahnya Ibu itu kebakaran, kira-kira bagaimana? Respon gas, Pak, itu, Pak. Mobil itu digasak kenceng-kencengnya. Serius untuk betul-betul sampai rumah, kan begitu. Kalau sudah sampai rumah, apalagi api itu sudah mendekati rumah kita misalnya. Kan banyak kisah, dengar kita itu cerita, orang ngangkat lemari gede itu sendirian mampu, Pak. Ya, kok tiba-tiba lemariku pada keluar semua ini, buku-bukunya di dalam. Mengembalikannya harus 4 orang. Dan mengeluarkannya tadi
sendirian. Wah, itu ada kekuatan besar yang luar biasa. Karena menurut kita itu rumah ini kalau kebakaran itu sesuatu yang besar, sesuatu yang azim tadi. Sehingga responnya kita itu luar biasa. Nah, ini hari kiamat, anin naba'il azim, berita tentang hari kiamat. Maka seyogianya kita itu responnya itu harus betul-betul responsif. Dengar adzan serius, ya memang saya akan nunggu sholat. Dengan perintah haji, kalau kita mampu berangkat, ya, dengar perintah zakat, kalau memang harta kita sudah sampai keluarkan, itu responsif dalam beramal soleh. Apapun bentuknya itu, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya. Kenapa masyarakat hari ini kok kelihatannya kurang respon terhadap Al-Quran tersebut? Wallahu a'lam bishawab ya. Bisa saja karena dia memang tidak mau membuka-buka isi Al-Quran. Tidak mau membuka-buka isi Al-Quran. Hari ini kan kita sedang mengkaji Al-Quran. Itu mungkin bisa saja. Mungkin ya sudah. Al-Quran ya dianggap apa ya? Ya kayak buku yang lain lah, begitu diletakkan begitu saja. Padahal wujud itu adalah firman Allah. Firman Allah. Ya. Itulah kenapa Imam Ahmad bin Hanbal itu betul-betul mempertahankan untuk tidak mau mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dihajar habis-habisan itu. Pada pemerintah Harun ar-Rasyid aman. Ya, aman. Mu'tazilah tidak berkembang. Akhirnya berkembang berikutnya Al-Amin, kemudian berkembang Al-Ma'mun, sudah mulai Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap karena mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah. Emang ada dampaknya kah antara kalam Allah atau firman Allah, ucapan Allah dengan bahwa Al-Quran itu makhluk Allah? Ada, Pak. Berbahaya sekali. Ya. Orang-orang yang pinternya itu melebihi batas. Kepinteran maksudnya, kepinteran. Ketika menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk Allah, yang namanya makhluk ya setara. Aku kan makhluk, Al-Quran kan makhluk. Aku ngikuti, dia kan sama-sama dengan saya. Dampaknya itu begitu. Sehingga orang tidak mempercayai hari kiamat, bisa saja begitu. Itu kan yang mengucapkan makhluk. Saya juga makhluk. Bisa saja benar, bisa saja salah. Aku juga begitu, kadang bohong, kadang jujur. Itu dampaknya. Kan orang itu tidak percaya bahwa Al-Quran itu terhadap hari kiamat. Mohon maaf, bisa saja karena kebodohannya, bisa saja ngerti tapi pura-pura tidak ngerti. Ya, tahu sebenarnya, ngerti tentang ilmunya, tapi pura-pura tidak tahu, tidak mau beramal, ya sudahlah lewat begitu saja. Atau ini tadi, beranggapan bahwa ya Al-Quran kan hanya ya cetakan. Yang dicetak sekian, begitu tebelnya, ya sudah begitu, menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ya makhluk ciptaan. Nah, namanya makhluk, isinya bisa saja benar, isinya bisa saja salah. Bagi dia mungkin begitu. Ya, karena beranggapan bahwa Al-Quran itu makhluk. Padahal ya Allah, untuk mempertahankan akan hal itu rela dicambuk habis-habisan. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu pendiri madhab gitu kan, yang madhab yaitu madhab Abu Hanifah dan pertama kan, yaitu imam madhab yang pertama kan Abu Hanifah, yang kedua adalah Imam Malik, yang ketiga adalah Imam Syafi'i, yang termuda itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu untuk mempertahankan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, itu rela dipenjara sekian periode. Harun ar-Rasyid lepas karena Harun ar-Rasyid justru mengejar tokoh Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah tokoh yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, tapi ketika pemerintahan itu bergulir sampai ke arah Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun, saudaranya, nah Imam Ahmad bin Hanbal sudah mulai diambil, ditangkap, dicambuk. Setiap dicambuk itu sekali cambukan beliau itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dicambuk kedua itu
La haula wala quwata illa billah. Ya. Ya. Cambukan ketiga, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk Allah. Ya, sembari beliau membaca Quran surat At-Taubah ayat yang ke-51. Itu berulang-ulang sampai pada masanya beliau itu sempat nangis. Kenapa engkau menangis? Ya. Seorang imam loh ya, pendapatnya diikuti dunia loh ya. Ya, mengatakan, aku tadi itu khawatir, yang saya khawatirkan, celana saya ini tadi hampir mau, aku takut tadi itu kalau waktu dicambuk tiba-tiba terlepas sini pendengnya atau ikatannya, akhirnya mau kelihatan auratku. Itu yang menyebabkan saya itu menangis. Ya, itu yang menyebabkan saya menangis. Betul-betul dipertahankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Mempertahankan diri untuk tidak mengucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Jangan dianggap sederhana dan sepele, Pak. Tadi itu ya, dampaknya tadi ya. Dampaknya, kalau beranggapan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka namanya makhluk itu setara dengan makhluk. Berarti Al-Quran kan makhluk, setara dengan saya. Akhirnya dampaknya begitu. Namanya setara dengan saya ini makhluk, dia makhluk, ya sudah, mau tak ambil terserah. Tidak tak ambil terserah. Kalau saya bisa bohong, isinya bisa saja bohong. Nah itu dampaknya bisa sampai ke situ. Ya, sampai begitu. Ahmad itu ada masanya beliau itu harus butuh masukan, harus butuh masukan dari apa namanya, dari orang lain. Akhirnya beliau itu mendatangi seorang ulama yang bernama Abu Ja'far Al-Anbari. Bagaimana menurutmu, pendapatmu tentang saya ini, wahai Abu Ja'far? Ya tidak apa-apa. Engkau adalah seorang imam. Engkau adalah seorang ulama panutan. Ulama panutan. Kalau engkau mengatakan kalimat bahwa Al-Quran itu makhluk, pengikutmu semua itu, ribuan itu, akan ikut semuanya. Gitu ya. Tapi kalau seandainya engkau tidak mau mengucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk, tapi engkau mengucapkan Al-Quran itu adalah kalamullah, pengikutmu diam semua, maksudnya tidak mau ikut juga, takut juga gitu. Ketahuilah wahai imam, apabila engkau tidak dibunuh oleh manusia, engkau juga akan mati dengan cara yang lain. Bertahanlah, kata ulama tadi, bertahanlah. Maksudnya bertahan apa? Ucapkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Akhirnya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, semangat kembali. Beliau diam, itu lagi merenung. Di penjara itu didatangi oleh perampok, didatangi oleh maling, pencuri. Kenapa wahai imam? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Engkau harus bertahan. Begitu nasihat. Orang maling pencuri, nasihati. Hebat berarti, nasihati imam. Enggak apa-apa, bertahan. Itulah beliau itu kalau setelah keluar dari penjara karena mengucapkan kalimat itu tadi itu, selalu beliau terkenang bahkan silaturahim kepada sosok yang satu ini aja, yaitu Abdul Haisam Al-Ayyam namanya. Ya datangi. Sampai orang-orang bertanya, hebatnya orang ini apa? Kiai Yonda, mungkin begitu ya. Kiai Yonda, Gus Yonda, mungkin begitu. Kok sampai didatangi oleh seorang imam? Baru dia cerita, dikala saya itu kondisinya kurang stabil, dia itu memberi motivasi kepada saya. Dia kan maling, Pak. Wahai imam, bertahan saja. Anda harus kuat. Saya ini tuh loh, mencuri. Saya dicambuin. Habis saya dicambuin, aku nggak ngaku kok. Padahal salah aku. Aku dicambuin itu nggak ngaku. Padahal aku nyuri. Ngomong ke imam ini. Tapi aku tetap
Bukan saya yang nyuri. Apalagi engkau berkata dengan perkataan yang benar. Engkau harus kuat coba. Malingnya kalau zaman itu hidup di zaman ini jadi ustaz gitu. Ya, malingnya standar zaman itu bisa menasihati seorang ulama besar, ulama dunia. Itulah siapa namanya sekelumit daripada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, yang nanti akhirnya beliau dikeluarkan ketika pemerintahan saat itu dipimpin oleh Mutawakkil, bahkan dikeluarkan. Kemudian Imam Ahmad diberi 10.000 dirham, 10.000 dirham, tapi Imam Ahmad bin Hambal tidak memasukkan itu ke kantongnya, tapi dikasihkan ke fakir miskin 10.000 dirham tadi. Kenapa saya belok ke kisah ini, Pak? Karena kembali lagi, yaitu tadi saya sendiri, kami ingin menyampaikan bahwa berbahaya ketika seorang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, karena akan menyetarakan antara dirinya dengan Al-Quran. Itu bahayanya, dampaknya di sana. Akhirnya beranggapan isi dari Al-Quran ya bukan nabail azim, bukan berita yang sangat besar yang mengabarkan tentang hari kiamat. Kabar hari kiamat itu ada, hari kiamat itu pasti datang, dia akan ragu akan hal itu. Setengah percaya, mosok sih, mosok orang bisa hidup lagi setelah mati. Itu kan ucapan-ucapannya nanti akhirnya ke arah sana. Ketika orang sudah tidak mempercayai akan hal itu. Mbah-mbahku yang sudah tahun sekian itu mosok dihidupkan kembali. Ucapan itu kan ucapan-ucapan orang-orang musyrik kan. Ucapan-ucapan orang musyrik saat itu. Masa kami sudah jadi tulang belulang terus kita dihidupkan oleh Allah, oleh Tuhan yang Muhammad itu lagi. Mereka akan mengucapkan kalimat itu. Ya. Nah, kembali lagi, jangan ragu kita terhadap datangnya hari kiamat. Hari kiamat pasti datang. Surga neraka benar adanya. Alam barzakh benar adanya. Semua itu akan datang. Setiap manusia satu persatu di musola ini akan mendatanginya. Bukan didatangi, mendatanginya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu yang mendatangi kuburan-kuburan kalian. Sampai kalian yang menziarahi kuburan-kuburan kalian. Satu persatu, Pak. Cuma biasanya yang berangkat duluan biasanya itu yang tua biasanya. Mohon maaf, bukan maksud apa. Umur saya masih 42, 43. Biasanya yang tua itu secara fitrahnya. Tapi kan tidak begitu, ya kan? Bisa saja yang muda terlebih dahulu. Cuma biasanya gitu itu yang tua duluan. Ya, mohon maaf. Ya. Tapi insya Allah sehat-sehat Pak. Amin. Amin Allahumma amin. Bertemu Ramadan. Amin Allahumma amin. 6 bulan lagi Pak. Orang rosok. 6 sasi. 6 bulan lagi kita itu akan berjumpa Ramadan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, masuk puasa. Tidak terasa kita ketemu puasa lagi. Tidak terasa nanti kita iktikaf lagi. Tidak terasa kita lebaran lagi. Nggak terasa nanti sebentar lagi potong kurban di sini lagi. Terus begitu. Cepat sekali. Cepat ujuk-ujuk. Tuh, umurku 60 tahun. Nah, ujuk-ujuk deh. Ya, tiba-tiba umurnya bertambah, dia pun tidak sadar akan hal itu. Makanya ayat yang saya baca di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, siapkanlah, lihatlah apa yang kamu persiapkan untuk hari esok itu apa. Untuk hari esok itu menghadap Allah, kira-kira itu apa? Kalau ditanya Allah tentang ini, kita bisa jawab kira-kira. Ya kira-kira. Amal solehmu begini. Oh ya, aku sudah maksimal ya Allah, itu semampu saya. Kira-kira berani jawab begitu enggak?
Atau mungkin ragu-ragu, aku ngomong begitu, Allah bilang kadzab, kamu dusta, selesai Pak, sudah. Kamu dusta. Sudah seret aja orang ini ya, itu kan ngeri. Ya. Puasamu bagaimana? Nah, saya sudah maksimal. Hartamu bagaimana? Dengan cara yang halal. Wah, dijawab dengan tenang. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, orang yang dihisap tanpa adanya debat sama sekali, maka dia selamat. Jadi di hadapan Allah, Allah hanya memperlihatkan, kitabnya kan dibuka sejauh mata memandang, terus dilihatkan, tutupnya tidak tahu modelnya apa, antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu punya dosa ini kan, punya dosa itu kan, kamu pernah melakukan ini kan, pernah melakukan itu kan, iya ya Allah, sudah. Dia mengakui, kamu ini kan, iya ya Allah, sudah. Kemudian dia macam nanti ada orang laki-laki yang begitu, dia kemudian dia sudah berpikir di dalam dirinya, di dalam hatinya, celaka, masuk neraka ini sudah, karena terlalu banyak. Tapi kamu punya andalan yang kamu tidak pernah kotori. Apa? Bitoh. Apa itu? Apa itu kalimat la ilaha illallah yang tidak pernah kamu kotori? Itu pun masih bimbang. Apakah ini bisa menghapus kesalahan-kesalahanku ya Allah? Setumpuk ini. Akhirnya ditimbang, coba ditimbang gelap kalimat la ilaha illallah yang tidak pernah dinodai dengan dosa syirik, itu bisa blek, anjlek, akhirnya dia kesalahan-kesalahanmu saya maafkan, aibmu saya tutupi, kamu segera berangkat ke surga. Nyaman ya. Ceritanya itu kayaknya sebentar. Saya cerita tadi kurang dari 3 menit. Itu padahal kadarnya di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Tapi, nah ini kabar gembira terus pokoknya. Tapi bagi orang yang beriman, itu seperti dia sholat wajib. Apalagi sholat wajibnya bacanya na'utaina kal-kausar, cepat lagi. Ya kan? Seperti sholat wajib, maksudnya sangat singkat. Dia di situ di hadapan Allah itu di padang mahsyar itu, loh sudah selesai. Itu orang yang beriman. Nah, kita yakini akan hal itu. Kita masuk di dalamnya, amin. Ya, kita rombongan di dalamnya, amin. Allahumma amin. Sehat semua, bisa beramal soleh semua, amin ya robbal alamin. Adanya lewat berapa? Belum. Iya, materiku sudah habis, belum. Kentean bahan, ya. Belum ya, lewat berapa? Lewat 18 ya? 18 ya? Ya, kurang 3 menit lagi Pak, ternyata. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Tambah sedikit Pak. Yang diperselisihkan sesama mereka. Hari kiamat itu banyak yang memperselisihkan, tidak meyakini. Ingat Pak, menggunakan kata mukhtalifun itu artinya kata kerja, memberi isyarat akan senantiasa. Jadi sejak zamannya Nabi Muhammad SAW akan senantiasa terus ke belakang sampai hari ini, kita tidak ada, terus sampai hari kiamat. Perkara hari kiamat akan diperselisihkan. Yang menjadi pertanyaan kan tadi kembali lagi, kita termasuk orang yang memperselisihkan ataukah termasuk orang yang membenarkan? Itu saja. Nah, kalau kita termasuk orang yang membenarkan, berarti mempersiapkan untuk menghadapinya. Kalau memperselisihkannya, nah berarti ya memang tidak siap untuk menghadapinya atau mempersiapkannya dengan amal soleh. Jadi akan ada. Jadi jangan kaget ketika orang lalu hari kiamat apa sih?
Oposi gimana? Tidak bisa oposi. Saya pernah cerita ya di majelis yang malam Rabu ini, ya kan? Guyonan yang menurut saya dablek. Ya, saya di tempat mbak saya, nenek saya, ya, apa namanya? Asar di situ saya duduk, ada mbah saya, nenek saya di situ, ada bapak-bapak. Bapak-bapaknya hidup masih dan alhamdulillah orangnya suka ke masjid. Anaknya itu asar itu ngomong begini ke anaknya. Le, masjid. Udah asar TPA. Mohon maaf Pak, saya tidak bermaksud apa. Dia itu nyingkrang kakinya masih terpulu. Diginikan sama nenek saya. Loh, kamu itu nyuruh orang ke masjid, anakmu kamu sendiri di sini. Sudah kamu ke masjid. Tetangganya nenek saya. Sudah kamu ke masjid, sudah sana. Nyuruh anaknya ke masjid TPA belajar Al-Quran, kamu sendiri tidak berangkat. Jawaban bapak-bapak itu gimana Pak? Saya dengar sendiri Pak. Halah sini. Orang kalau semuanya ke masjid semua, neraka isinya siapa? Coba. Dablek dah itu Pak. Dablek dah itu Pak. Nah, saya menggunakan kalimat canda tapi berbahayanya minta ampun. Dikira neraka itu terus enteng begitu. Coba teteskan atau petikkan. Nah ini dibakar ini kemudian teteskan ke tangan. Nah, kalau neraka, kalau masjid semua itu neraka yang ninggali siapa? Orangnya masih hidup. Terakhir saya ke Jawa, rajin ke masjid. Alhamdulillah. Aku tak lihat, neraka yang isi siapa ini ya? Ini dulu yang ngomong begitu, ya bagus nih. Jangan Mbak ya, jangan. Untuk bila kita ngomong begitu, tiba-tiba saat itu juga nyet dicabut. Itu su'ul khatimah. Hati-hati, berbahaya sekali. Yang baik-baik saja, masuk surga bersama keluarga, masuk surga bersama anak-anak. Semuanya ya le, nanti bareng-bareng di surga le, ya nak ya, semuanya didoakan terus. Jangan berhenti, itu hadiah terindah. Nah kok kita Nabi Ibrahim doa terus. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, untuk apa namanya? Jadikan saya ini orang yang menegakkan sholat kemudian anak keturunanku ya Allah. Nabi Ibrahim itu doa untuk anaknya. Nah kita apalagi bukan nabi, bukan kiai, bukan ulama, bukan apa, perbanyak doa kepada Allah untuk kemaslahatan diri, keluarga, kerabat dekat maupun masyarakat sekitar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pas materiku habis di situ memang bunyinya sudah dit sudah. Alhamdulillah. Kita tutup tentunya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami dengan hisab yang ringan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.